अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Janina dari kelompok 6. Jadi pembahasan pada kali ini kelompok kami mendapatkan sebuah tema yang bertajuk metodologi penelitian naskah Al-Quran atau tafsir kuno. Pada akhirnya kelompok kami memilih sebuah tema judul sebagai pembahasan, yakni studi penelitian naskah tafsir Al-Munir. Jadi penelitian kali ini disebut juga dengan kajian filologi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kajian filologi terlebih dahulu. Filologi berasal dari bahasa Yunani, yakni philos dan logos. Philos yang berarti cinta dan logos yang berarti kata. Jadi apabila kedua kata tersebut digabungkan menjadi satu, mempunyai arti suka bertutur atau cinta kata. Adapun ada pengertian lain, yakni dari kata filologia atau kegemaran berbincang-bincang, perhatian terhadap kata, dan juga studi terhadap sastra. Pada sejarahnya, filologi ini sudah ada yang menggunakan, yakni pada abad ketiga sebelum Masehi oleh ahli dari Iskandariah atau Mesir. Mereka itu mengkaji peninggalan tulisan yang umurnya sudah beratus-atus abad silam. Kemudian ada sebuah pengertian lagi mengenai filologi. Yang pertama, filologi sebagai ilmu pengetahuan yang sudah ada, yakni untuk mengungkap sejarah yang masa lampau. Kemudian sebagai ilmu dan studi bahasa yang ilmiah. Hal ini digunakan untuk penelitian para ilmuwan dan para ahli-ahli gitu. Yang ketiga, sebagai ilmu sastra yang tinggi. Penelitian yang dilakukan yakni pada karya yang mempunyai nilai yang tinggi di masyarakat. Kemudian yang terakhir sebagai studi teks, yakni untuk mengungkap bentuk aslinya, kemudian fokus terhadap teks yang tersimpan dalam karya tulis. Adapun objek sebagai penelitian yakni teks atau informasi yang terkandung dalam naskah atau manuskrip. Kemudian adapun tujuan dari filologi, yakni untuk mengungkap apa saja itu. Yang pertama, produk masa lalu berupa peninggalan tulisan. Yang kedua, fungsi peninggalan tulisan pada masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai budaya pada masa lampau. Yang keempat, bentuk teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan pada masa lampau. Yang kelima, yakni respon atau tanggapan masyarakat terhadap peninggalan teks. Dan yang terakhir yakni untuk menyajikan teks dalam bentuk suntingan yang dapat terbaca oleh masyarakat pada saat ini. Tadi ialah sedikit membahas mengenai filologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mempunyai nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanarah, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau putra dari seorang tokoh agama yang sangat disegani, yakni Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Dan beliau masih mempunyai hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejak usia 5 tahun, beliau bersama saudara kandungnya telah mendapatkan ilmu langsung dari sang ayah. Mereka mendalami ilmu dasar bahasa Arab, tauhid, fikih, Al-Quran, dan tafsir.
Setelah berusia 8 tahun, beliau menimba ilmu kepada Kiai Haji Sahal, seorang ulama terkenal di Banten. Kemudian dilanjutkan dengan menimba ilmu kepada Syekh Baim Yusuf Purwakarta. Belum genap usia 15 tahun, beliau telah mengajar banyak orang, sehingga beliau memerlukan tempat di tepi pantai yang dijadikan untuk tempat mengajar beliau. Karena seiring berjalannya waktu, murid beliau terus bertambah banyak. Setelah berusia genap 15 tahun, Syekh Imam Nawawi berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu di sana. Setelah beberapa tahun, beliau kembali ke Indonesia untuk mengamalkan ilmunya. Akan tetapi, pada masa itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, sehingga akses pendidikan pun sangat terbatas. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang-orang Indonesia yang sedang menimba ilmu di sana. Pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi, Syekh Imam Nawawi wafat di kota Mekah. Beliau dimakamkan di Jannatul Mu'alla bersebelahan dengan makam putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun beliau wafat di Mekah dan dimakamkan di Mekah, akan tetapi pada tiap tahunnya di Indonesia selalu diselenggarakan peringatan haul beliau, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanarah, Serang, Banten. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Berbagai pemikiran Syekh Nawawi dalam tafsir Al-Munir sebenarnya menunjukkan gerakan pembebasan. Namun, bangsa kolonial tidak menginginkan ideologi yang membahayakan eksistensinya di Indonesia. Syekh Nawawi kemudian dituduh menjadi pengikut aliran Asy'ariyah yang lebih condong ke Jabariyah. Padahal, penafsiran yang diperkenalkan Syekh Nawawi bercorak new klasikal. Penafsiran ini juga mempertimbangkan karya-karya ulama pada masa abad pertengahan. Namun, pada saat yang sama juga menunjukkan kondisi-kondisi kekinian. Kondisi ini bertolak belakang dengan pemikiran dari Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar yang lebih dipengaruhi oleh ideologi pemikiran Mu'tazilah. Adapun pemikiran fikih Syekh Nawawi yang lebih dipengaruhi oleh Imam Syafi'i seperti sumber hukum Islam. Menurut Syekh Nawawi, sumber hukum Islam mencakup 4 hal. Yang pertama, Al-Quran, kedua hadis, ijma', dan yang terakhir, qiyas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikutnya yakni keistimewaan dalam kitab tafsir Al-Munir. Keistimewaan utamanya yakni dalam metodologinya. Metodologi kitab tafsir Al-Munawir menggunakan Bi Al-Ma'sur dan Al-Ra'i. Bi Al-Ma'sur sendiri yakni cara menafsirkan Al-Quran menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi, dan juga ada menafsirkan Al-Quran dengan riwayat sahabat dan para tabi'in. Ada juga dalam metodenya menggunakan metode tahlili. Metode tahlili sendiri yakni menafsirkan Al-Quran dengan menganalisis seluruh aspeknya, dari kosakata, kalimat, dan juga keterkaitan sampai akhir. Keterkaitan sampai akhir ini biasanya menggunakan bantuan dengan asbabun nuzul. Kemudian dalam kitab tafsir Al-Munir ini biasanya juga menggunakan metode maudu'i atau tematik.
Metode Maudhu'i sendiri ialah menafsirkan Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dianalisis satu persatu, lalu menggunakan cara tertentu. Lalu dari beberapa kitab tafsir Al-Munir ini, salah satunya yaitu kitab Marolabit. Sekilas dilihat dari kitab tafsir Marolabit ini hampir sama dengan kitab tafsir Jalalain dari sisi cara penafsiran dan juga bentuk penulisannya. Khas dari ini kitab tafsir Marolabit ini yakni menyebutkan makna dan juga nama-nama surah, kemudian menjelaskan tema-tema yang lain. Oke, di sini saya mau meneruskan penjelasan teman-teman. Di sini saya mau menerangkan tentang sekilas mengenai tafsir Marolabit li kasyafi makna Quranil Majid, atau lebih populer dikenal dengan tafsir Al-Munir. Sebelumnya kita ketahui bahwasannya metode penafsiran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode ijmali atau global, menjelaskan ayat-ayat secara ringkas tetapi komprehensif dengan bahasa yang populer dan mudah dimengerti. Yang kedua yaitu metode tahlili atau analisis. Metode ini menafsirkan ayat demi ayat atau setiap surat dengan surat, seperangkat atau surat dengan surat, dengan menggunakan seperangkat alat-alat tafsir. Di antaranya ya asbabun nuzul, terus nasih mansukh, munasabat, mujmal, mubayyan, amkhos, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu muqarran, perbandingan, membandingkan teks ayat yang memiliki kesamaan dengan ayat yang lain atau memiliki redaksi yang beda tapi dalam satu kasus. Terus yang keempat yaitu maudhu'i atau tematik, menghimpun semua ayat dari berbagai surah yang berbicara tentang satu masalah tertentu, seperti masalah riba di ayat Al-Quran, atau masalah jual beli, atau masalah haji, dan lain sebagainya. Nah, di sini metode tafsir Munir. Nah, metode tafsir Munir tersebut tergolong sebagai metode ijmali atau global. Global dikarenakan Syekh Imam Nawawi ini menjelaskan setiap ayat dengan cara ringkas dan padat sehingga mudah difahami. Terus tergolong lagi tahlili, metode tahlili, seperti surat Al-Fatihah. Imam Nawawi ini menerangkan sekelumit ayat, misalkan ini Alhamdulillah, dia menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran wasyukru lillah bi ni'amihi as-sawabighi ala ibadillazi hudahum lil iman. Ini sekelumit menafsirkan ayat demi ayat, satu ayat demi satu ayat. Terus juga lagi tergolong muqarran, seperti halnya Imam Nawawi menafsirkan surat Al-Fatihah ayat 4 yang dibandingkan dengan surat Al-Infitor ayat 19. Berikut redaksinya seperti ini. Qala ta'ala yauma la tamliku nafsin li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Nah, diperbanding dengan ayat Maliki Yaumiddin. Yasiban
al-alif nginda Asim wal Kisai wa Yaqub ila akhirih. Oke, itu tentang metode tafsir Maroh Labid. Masih banyak yang belum dijelaskan sebab waktunya. Terus lagi ada corak tafsir Al-Munir. Ini mengenai banyak sekali corak-coraknya. Ada corak hukum, juga ada corak falsafi, juga ada corak ilmiah, corak pendidikan, corak akhlak, corak teologi, dan corak sufi. Ini maksudnya corak itu menafsirkan ayat-ayat, misalkan ayat hukum. Nah, Imam Nawawi memakai dengan corak hukum. Terus corak falsafi, ayat yang falsafi sulit dimengerti ya juga memakai falsafi. Terus corak ilmiah dan lain sebagainya. Nah, mengenai corak ini Imam Nawawi menggunakan menurut referensi dari kitab atau dari buku, dikategorikan dalam corak riwayah, masih pengambilan dari sahabat, ulama terdahulu. Nah, belum bisa dikatakan untuk dikaitkan menempuh corak birra'yi atau menurut pandangannya sendiri. Dikarenakan apa? Di bab awal, di bab pembukaan, Imam Nawawi mengatakan bahwa ia takut menafsirkan Al-Quran ini dari pemikirannya sendiri. Dikarenakan Mbah Imam Nawawi ini menggunakan dawuh atau kalam dari ulama, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu jahannama. Insyaallah mata redaksi ini. Siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pemikirannya sendiri, falyatabawa maq'adahu jahannam. Oke, sekian itu pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुगना किसी को दिया करो, जो दुनिया